Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak. Saya Dewi Alawiyah hadir menemani Anda hingga beberapa menit ke depan untuk memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya yang terangkum dalam Kilas Balik Kuburaya sepekan. Bupati Kuburaya meresmikan Gedung Aula Menanjak Kantor Camat Sungai Raya sekaligus konferensi kerja cabang 2 PGRI Kecamatan Sungai Raya. Dikatakannya bahwa program yang nantinya akan disepakati harus berdampak pada semua anggota PGRI dan pendidikan di Kuburaya. Bupati Kuburaya meresmikan Gedung Aula Menanjak Kantor Camat Sungai Raya sekaligus konferensi kerja cabang 2 PGRI Kecamatan Sungai Raya pada Senin 26 Desember 2022. Ketua PGRI Kabupaten Kuburaya, Ayub, mengatakan kegiatan ini wajib dilaksanakan setiap tahunnya sebagai wadah melakukan evaluasi program kerja yang telah dilakukan dan perencanaan kembali untuk tahun selanjutnya demi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Bupati Kuburaya, Muda Mahendrawan, mendukung penuh kegiatan konferensi kerja cabang 2 PGRI Kecamatan Sungai Raya ini. Dikatakan bahwa program yang nantinya akan disepakati harus berdampak pada semua anggota PGRI dan pendidikan di Kuburaya. Konpercap Sungai Raya, Konpercap Sungai Raya dari PGRI, dan tidak kebetulan karena aula ini sudah selesai dan aula ini cukup representatif, ini bisa muat sampai 200-300 orang di sini, cukup baik, cuma belum dilengkapi. Nah, di sini sekaligus peresmiannya dinamakan oleh teman-teman Pak Desa dan Camat kompak namanya Aula Menanjak. Ya silakan, karena ini kan aula memang tujuannya memberdayakan, memberi semangat. Menanjak itu kan membuat daya juang. Nah, jadi spiritnya, filosofinya udah kena. Mudah-mudahan dari sini akan nantinya semua kegiatan, baik yang bersifat pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, dan semuanya. Apalagi PGRI yang pertama gunakan. Jadi saya kira nanti kan akhirnya PGRI Kecamatan dan semua bisa eventnya dilakukan lebih bagus lagi. Dan yang terpenting dalam konferensi ini, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh PGRI Provinsi melalui Sekum, bahwasannya kita lebih banyak aktivitas itu ke depan yang melihat mencari inovasi-inovasi dan solutif. Misalnya kita adakan sesuatu yang memperkuat diri kita, memperkuat juga bagaimana kita memberikan itu dampak kepada masyarakat luas. Konferensi kerja cabang ini merupakan salah satu forum di organisasi PGRI, di mana setiap tahunnya organisasi PGRI di berbagai jenjang mulai dari pusat, provinsi, kabupaten hingga di cabang, tingkat kecamatan melakukan evaluasi kerja dan membuat perencanaan program kerja ke depannya setiap tahunnya. Jadi cabang ini memang sudah merupakan agenda yang harus dilakukan oleh organisasi PGRI. Laporan pertanggungjawaban baik keuangan kegiatan, membahas program-program mana yang efektif dan program-program yang mengajak pada visi ke depan. Jadi kami dari pengurus provinsi mengapresiasi kegiatan yang dimulai pengurus cabang PGRI Sungai Raya. Karena ini memang PGRI Kuburaya ini menjadi salah satu yang memang menjadi indikator barometer untuk PGRI di provinsi. Karena memang kegiatan ini harapan besarnya adalah teman-teman di cabang mampu merancang program 2023 itu jauh lebih baik dan bisa sinkron dan bisa bersinergi dengan provinsi. Dan kami di provinsi menanyakan di tahun 2023 itu alokasi dana itu 66% itu kita kembalikan kepada tataran grassroots. Salah satunya ada di cabang dan di kabupaten, agar PGRI itu betul-betul hadir di tengah masyarakat untuk melakukan konsolidasi dan memberikan input kepada guru-guru di daerah untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi guru itu sendiri. Mungkin itu. Untuk kami, para pengurus PC PGRI, pertama guru tetap solid dulu, yang menimbulkan solidaritas. Kemudian tetap sesuai dengan arahan Pak Bupati kita, ya guru harus tetap bakul nih. Artinya menjaga segala lini. Kemungkinan guru bukan hanya sekedar bertugas di sekolah,
namun guru juga mempunyai peran, yaitu pendidikan di luar sekolah, artinya di masyarakat juga wajib Artinya berinovasi. Itulah yang diharapkan. Kemudian untuk saat ini apapun segala sesuatu yang menyangkut pendidikan semuanya sudah melalui IT. Nah, teknologi ini jangan sampai para guru-guru kami itu masih ada yang gaptek. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan semacam ini, insya Allah kami akan memprogramkan ada yang namanya workshop. Nah, setelah ini workshop tentang penggunaan kemudian pemakaian IT. Kecamatan khususnya dan semua masyarakat yang ada di Kecamatan Sungai Raya. Jadi bangunan ini sangat-sangat bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Kecamatan Sungai Raya. Pembangunannya Pak? Kenapa? Pembangunan ini sudah dirancang tahun lalu, kemudian bisa terrealisasi di tahun ini sekitar 3 bulan kerjakannya, dan alhamdulillah ini semuanya sudah realisasi dengan baik. Pak, jika masyarakat ingin menggunakan gedung ini seperti apa nih Pak? Ya, tentunya ini nanti akan banyak sekali masyarakat yang akan menggunakannya, maka kami akan berkoordinasi dengan Bapeda, langkah-langkah apa ketika masyarakat umum akan menggunakannya dan seterusnya. Tentunya seperti yang arahan Pak Bupati tadi, dapat melibatkan UMKM yang ada di Kecamatan Sungai Raya sehingga semuanya bisa hidup bersama-sama. Bupati Kuburaya menyerahkan benih cabai dan sarana produksi kepada perwakilan 8 desa di Kecamatan Sungai Raya. Benih cabai serta sarana produksi diberikan dalam rangka mengatasi dan mengendalikan inflasi. Bupati Kuburaya menyerahkan benih cabai dan sarana produksi kepada perwakilan 8 desa di Kecamatan Sungai Raya di Aula Kantor Desa Sungai Raya Dalam pada Selasa 27 Desember 2022. Dikatakan Kepala DKPP Kuburaya, Heri Suprianto, benih cabai serta sarana produksi diberikan dalam rangka mengatasi dan mengendalikan inflasi serta memenuhi kebutuhan rumah tangga sekitar. Seperti diketahui, selain bawang merah, cabai merupakan komoditas volatile yang berpengaruh terhadap laju inflasi. Volatile di sini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti panen gagal, suhu, dan kualitas bibit. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan mengatakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Kuburaya dalam mengawal kebutuhan masyarakatnya. Ia berharap dengan diberikannya benih cabai ini menjadikan masyarakat Kuburaya mulai terbiasa dengan bercocok tanam guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kita menyerahkan, maksud kita adalah untuk bisa dilakukan nanti oleh PKK Desa bersama ibu-ibu RT, kemudian warga, ibu-ibu lah terutama di rumah-rumahan, untuk nantinya ini kan salah satu program untuk pengendalian inflasi supaya bisa memenuhi kebutuhan, karena cabai ini kan masuk dalam selalu peringkat di mana yang signifikan berpengaruh pada inflasi, yaitu harga. Nah, oleh karena itu, selain itu juga kita paling tidak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bisa, dan ini pembiasaan, artinya ada edukasi, ada pembelajaran yang nantinya ini dikawal oleh Dinas Pertanian dan penyuluh, dan juga nanti mereka yang dengan sendirinya kita membagi ke warga, ke RT, nanti kan mungkin saja ada yang belum pernah nyoba tapi ternyata berbakat, punya passion lah, punya talenta yang baik untuk, dan kita ingin menghidupkan juga anak-anak muda. Nantinya kan mungkin anak-anak muda ini kan diantaranya bantu ibunya ikut juga katakanlah baik itu anak-anak masih sekolah, ternyata mereka cocok dan mencintai pertanian. Nah, ini perlu cara-cara ini juga salah satu untuk membangun pembiasaan, apalagi kalau daerah-daerah yang udah tidak banyak lahan pertanian kayak di banyak perumahan, banyak ini kan bisa medianya polybag tadi. Dan untuk membangun pencintaan terhadap pertanian ini kan perlu dibiasakan. Nah, disinilah juga salah satu target kita, juga untuk pengendalian inflasi dan untuk wirausaha. Yang dibantukan tentu pertama bibit cabai, kemudian polybag,
kemudian kompos, juga NPK. Ya. Ini kan sesuai dengan kebijakan beliau bagaimana kita bisa mengantisipasi dampak inflasi dengan adanya penyesuaian harga BBM. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan beliau juga selalu menekankan bahwa ini dalam rangka juga untuk giat menanam cabai, dan ini akan tetap diintegrasikan, kemudian juga untuk pemberdayaan rumah tangga pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Ya, makanya kan kita juga tahu bahwa Kubur Raya itu termasuk isu sentralnya adalah bagaimana memberdayakan ekonomi rumah tangga, sehingga itu juga menjadi isu sentral dalam kebijakan geoportal sebagai sarana untuk mengkreat pembangunan yang ada di Kabupaten Kubur Raya. Bupati Kubur Raya hadiri rapat konsolidasi pendampingan desa di Provinsi Kalimantan Barat dan sosialisasi penggunaan dana desa tahun 2023. Bupati Kubur Raya hadiri rapat konsolidasi pendampingan desa di Provinsi Kalimantan Barat dan sosialisasi penggunaan dana desa tahun 2023 yang digelar di Kubur Resort pada Rabu 28 Desember 2022. Kegiatan yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui tenaga pendamping. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji mengatakan program yang telah dilakukan dapat dipertahankan dan ditingkatkan guna mendukung kemajuan, kemandirian, kesejahteraan masyarakat desa di Kalimantan Barat. Acara dilanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan kepada Gubernur Kalimantan Barat atas komitmen dan kerja keras dalam mendorong percepatan pembangunan desa sehingga Provinsi Kalimantan Barat mencapai 0% desa sangat tertinggal. Bagus, Kalimantan Barat ini luar biasa, lonjakan desa mandiri dari satu desa mandiri di tahun 2018 sekarang menjadi 500 sekian tadi. Itu kan satu loncatan yang luar biasa yang hanya ditemukan di Kalimantan Barat. Terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Bupati, Kalimantan Barat, para kepala desa yang sudah serius di dalam upaya mempercepat pencapaian indeks desa membangun untuk status desa mandiri. Yang berkolaborasi itu, yaitu tata kelola juga, tata kelola keuangannya, bagaimana tata kelola pertanggungjawabannya. Kita alhamdulillah sudah bisa non-tunai seluruhnya dan sudah terintegrasi dengan Siskudes online, artinya penata usahanya sudah sangat lengkap sama dengan seperti kabupaten. Jadi kalau mau lakukan SPJ-nya sudah jelas, kemudian pencairannya. Nah ini yang paling penting karena dengan cara ini akhirnya bisa fokus dan bisa benar-benar menggambarkan bahwa sasaran itu pasti cenderung tepat. Rumah tangganya, intervensinya apa? Apakah fisik, sanitasinya, atau dalam bentuk intervensi bantuan sarana prasarana atau bantuan yang lain-lain. Jadi ini yang sebenarnya sistem data tadi yang tadi SDGs juga. Nah tinggal kalau tadi Pak Menteri bilang by name, by address, by koordinat dan by info yang terkait dengan subjek dan objek yang ada di ruang kebumian berbasis geospasial itu yang tinggal ditambah. Wakil Bupati Kubur Raya bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kubur Raya hadiri sidang paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kubur Raya mengenai 7 Raperda Eksekutif Kabupaten Kubur Raya, penetapan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kubur Raya, dan penutupan masa persidangan tahun anggaran 2022. Wakil Bupati Kubur Raya bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kubur Raya hadiri sidang paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kubur Raya mengenai 7 Raperda Eksekutif Kabupaten Kubur Raya,
dan penutupan masa persidangan tahun anggaran 2022 yang digelar di DPRD Kabupaten Kuburaya pada Rabu 28 Desember 2022. Peraturan daerah dibentuk dengan maksud dan tujuan agar dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam memberikan kepastian hukum, penyelenggaraan, pemerintahan, dan pembangunan di Kabupaten Kuburaya. Oleh karenanya, pembahasan 7 raperda eksekutif oleh Pansus DPRD dan tim eksekutif perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap materi raperda sehingga apabila ditetapkan sebagai perda dapat memenuhi azas pembentukan peraturan perundang-undangan yakni kedayagunaan dan kehasilgunaan serta dapat dilaksanakan. Wakil Bupati Kuburaya, Sujiwo berharap dengan telah disetujuinya 7 raperda tersebut menjadi peraturan daerah dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Tentunya atas nama pemerintah kami mengucapkan kepada pimpinan anggota DPRD, khususnya Pansus dan tentunya juga tim eksekutif yang hari ini telah mengesahkan dan menyetujui 7 raperda tersebut. Dan sebelum itu mereka melakukan kerja-kerja Pansus dan tim eksekutif secara komprehensif dan mendalam. Mudah-mudahan dengan sudah disetujuinya 7 raperda ini nanti ke depannya ini menjadi payung hukum untuk meningkatkan kinerja, profesional kerja, transparansi kerja, dan peningkatan PAD di semua aspek akan mempunyai landasan hukum untuk kegiatan-kegiatannya. Perda tadi sudah jelas, seluruh fraksi, 9 fraksi yang ada semuanya menerima. Nah tentu ini merupakan hasil kerja akhir tahun dan merupakan hadiah bagi seluruh masyarakat Kuburaya karena dengan disahkannya perda ini tentu kita berharap ada efek positif dalam upaya keteraturan, dalam upaya ketertiban, dan tentu menciptakan Kaptimas serta membuka ruang kepastian hukum bagi masyarakat dalam beraktivitas di Kabupaten Kuburaya. Bupati Kuburaya didampingi Ketua TP/PKK Kuburaya hadiri Hari Disabilitas Nasional Indonesia (HDNI) dan Hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN) di Kabupaten Kuburaya yang digelar di Aula Pamung Praja Utama. Kegiatan ini sebagai wujud nyata bahwa Kabupaten Kuburaya ialah kabupaten yang ramah dan mampu memberikan hak penyandang disabilitas baik secara individu maupun kolektif. Bupati Kuburaya didampingi Ketua TP/PKK Kuburaya hadiri Hari Disabilitas Nasional Indonesia atau HDNI dan Hari Kesetiakawanan Nasional atau HKSN di Kabupaten Kuburaya yang digelar di Aula Pamung Praja Utama pada Rabu 28 Desember 2022. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuburaya Wasilun mengatakan kegiatan ini sebagai wujud nyata bahwa Kabupaten Kuburaya ialah kabupaten yang ramah dan mampu memberikan hak penyandang disabilitas baik secara individu maupun kolektif. Ia juga menyampaikan penyandang disabilitas di Kabupaten Kuburaya akan dilindungi dan diberikan haknya oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya secara sama tanpa dibeda-bedakan lewat regulasi dan kebijakan. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan berharap masyarakat Kuburaya dapat lebih peka dan terbuka akan kehadiran teman penyandang disabilitas. Saya harap teman-teman penyandang disabilitas tetap mendapatkan kesempatan yang sama dan luas baik pendidikan hingga pekerjaan. Mari Kepung Bakol menciptakan Kuburaya yang bahagia. Pemerintah Kabupaten Kuburaya juga akan terus berusaha dalam memberikan hak-hak mereka lewat sistem data geospasial. Sebuah hal luar biasa kita melakukannya dulu, pokoknya kita gerakkan itu secara spontanitas banyaknya. Program itu melalui pola pertama adalah musrembang khusus perempuan, anak, dan disabilitas itu sehingga memantik banyak ide, gagasan, dan gerakan-gerakan sampai ke tingkat desa. Nah, ketika kita melakukan banyak gerakan-gerakan dan kegiatan seperti misalnya pelatihan bahasa isyarat, kemudian semua program-program yang menyangkut masyarakat rentan dan pemberdayaan UMKM-nya, kemudian penguatan
terutama bagi penyandang disabilitas yang juga punya talenta dan passion di bidang olahraga, di bidang ekonomi kreatif, ya, kemudian punya usaha UMKM, dan juga di bidang sosial keagamaan, dan tentu juga terkait juga dengan prestasi-prestasi yang mereka bisa lakukan. Nah, kita juga yang paling utama adalah penyusunan data, karena semua kuncinya di sini. Kita membuat sistem data yang by name, by address, by koordinat, dan foto, picture ya, kemudian info-info itu langsung melekat pada link maupun juga kondisinya. Jadi kalau ada sebaran disabilitas, kita tidak hanya bicara berapa, tapi manfaat. Nah, kelihatan dan apa yang bisa kita lakukan, rumahnya apakah sudah layak huni, sanitasinya, ada tidak BPJS-nya, kemudian juga ada disabilitas yang muncul karena kecelakaan, karena kondisi stroke. Nah, ini juga kondisinya harus langsung masuk terinput. Makanya data yang ada di Kuburaya ini masuk juga tematik disabilitas yang bisa satu padukan dengan semua hal-hal yang bisa memperkuat hak dasar masyarakat. Nah, pertama saya perlu sampaikan bahwa kami lembaga DPRD sangat mengapresiasi terkait dengan penganugerahan prakarsa inklusi kepada pemerintah Kabupaten Kuburaya. Nah, tentu ini merupakan sebuah bentuk apresiasi, bukti nyata terhadap kepedulian Pemda terhadap warga penyandang disabilitas. Nah, kami di DPRD juga sudah mengesahkan hari ini Prolegda untuk tahun 2023, Perda tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Itu menjadi inisiatif DPRD Kabupaten Kuburaya yang insya Allah tahun depan kita jadikan perda. Bupati Kuburaya bersama Wakil Bupati Kuburaya meresmikan gedung Puskesmas PAL 9 Kecamatan Sungai Kakap. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan berharap dengan adanya gedung Puskesmas baru di PAL 9 ini dapat meningkatkan standar layanan minimal dan semakin fokus terhadap kesehatan masyarakat Kuburaya. Bupati Kuburaya bersama Wakil Bupati Kuburaya meresmikan gedung Puskesmas PAL 9 Kecamatan Sungai Kakap pada Kamis 29 Desember 2022. Ditandai dengan pemotongan pita, Puskesmas Kabupaten Kuburaya menjadi 21 unit, di mana semulanya hanya 20 unit. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan berharap dengan adanya gedung puskesmas baru di PAL 9 ini dapat meningkatkan standar layanan minimal dan semakin fokus terhadap kesehatan masyarakat Kuburaya, khususnya di Kecamatan Sungai Kakap. Saya harap dengan adanya puskesmas PAL 9 yang baru ini semakin memberikan manfaat dan penguatan di sektor kesehatan. Bahkan kalau bisa dapat melayani 24 jam. Tentu yang menjadi penekanan adalah apabila memiliki KTP Kuburaya, maka pelayanan akan gratis, ujar Bupati Muda. Meresmikan penggunaan Puskesmas PAL 9 ini puskesmas tambahan di Kecamatan Kakap, karena memang areanya selama ini selalu menumpuk di Puskesmas Kakap yang luar biasa ya, pelayanan, tapi juga memang warga semakin banyak, ramai selama ini. Oleh karena itu kita bangun ini untuk supaya percepatan terhadap hal-hal yang menyangkut ya tentu standar pelayanan minimal kesehatan masyarakat, terutama dalam penanganan kesehatan ibu anak, kemudian juga dalam penanganan lansia, dan tentu juga sekaligus upaya promotif yang lebih kuat lagi, lebih preventif juga. Dan upaya kita tentu dari dulu memang memperkuat puskesmas. Memang puskesmas ini juga harus terus kita perkuat dan kita perbanyak, kita tingkatkan. Mudah-mudahan puskesmas ini juga nanti saat ini bisa 24 jam untuk IGD dan juga untuk persalinan, sehingga tetap standby di sini. Dan terutama ini karena menyangkut upaya untuk mengatasi supaya
masalah kematian ibu bayi balita juga bisa kita tekan. Yang jelas dengan adanya puskesmas ini, maka kader posyandu, kemudian kader kesehatan semuanya ini tentu akan jauh lebih cepat bergerak. RT, RW, kemudian juga desa bersama jajaran nakes yang ada di sini. Ini Puskesmas Pal 9 sudah diresmikan ya oleh Bapak Bupati Kabupaten Kuburaya. Dengan adanya peresmian ini menambah puskesmas dari 20 menjadi 21. Jadi puskesmas perawatan itu 10, puskesmas non perawatan itu ada 11. Ini dalam rangka untuk menekan angka kematian ibu dan anak, kemudian stunting di Kabupaten Kuburaya. Ini kan mempercepat pelayanan ya, dari yang jauh menjadi dekat, ya, dari yang bayar tak jadi bayar. Karena dalam rangka untuk juga menekan angka kematian ibu dan anak dan stunting di Kabupaten Kuburaya. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam persoalan kebutuhan dasar kesehatan. Nah, daerah ini kan selama ini memang tercover banyak ke kota. Jadi tentu dengan dibangunnya Puskesmas Pal 9 ini bisa sepenuhnya diakses oleh masyarakat Desa Pal 9 khususnya di daerah pinggiran kota ini. Nah, tentu kita juga berharap kepada Dinas Kesehatan juga bisa melihat aspek kesehatan ini dari semua aspek. Tentunya saya selaku Kepala Desa Pal 9 menyambut baik dan mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Bupati Kabupaten Kuburaya, Bapak Haji Muda Mahendrawan, Kepala Dinas Kesehatan dan anggota Dewan DPRD Kabupaten Kuburaya yang pada saat ini telah ikut juga dan mengawal bahwa puskesmas yang di wilayah kami segera dilaksanakan, dan tentunya ini adalah untuk membantu masyarakat kami, warga kami yang mungkin pada saat ini kesulitan di dalam berobat. Tapi alhamdulillah pada hari ini untuk kedepannya puskesmas yang telah didambakan, Pak Kesehatan ditambahkan oleh masyarakat sudah terwujud. Itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan kilas balik Kuburaya sepekan dan informasi menarik lainnya hanya di channel Diskominfo Kuburaya. Akhir kata, saya Dewi Alawiyah mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia.